Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faidu Tamam Samsul Zuhri dengan NIM 2033436040. Saya dengan jurusan Sistem Komputer Konsentrasi CCIT. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang kerja dan energi. Kerja dan energi adalah salah satu konsep yang paling penting dalam fisika dan memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fisika, kerja diberi definisi yang tepat, yang berbeda dari pemakaian kita sehari-hari. Kerja dilakukan pada suatu benda oleh sebuah gaya hanya bila titik tangkap gaya itu bergerak melewati suatu jarak dan ada komponen gaya sepanjang lintasan geraknya. Sangat erat hubungannya dengan konsep kerja adalah konsep energi, yang tak lain adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Kemudian yang pertama, definisi kerja. Jika kita memberi gaya pada suatu benda dan benda tersebut mengalami perpindahan, maka berarti kita melakukan kerja. Makin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula kerja yang kita lakukan. Persamaannya adalah W sama dengan F kali S, yang dimana W sama dengan usaha yang dilakukan, F sama dengan gaya yang diberikan, S sama dengan jarak perpindahan objek. Jika gaya yang diberikan pada objek membentuk sudut, maka persamaannya adalah W sama dengan F cos theta kali S, yang dimana theta sama dengan sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jika gaya diberikan pada objek berlawanan arah dengan perpindahannya, maka usaha yang diberikan bernilai negatif. Jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan, maka objek tersebut melakukan usaha positif. Yang kedua, efek kerja pada laju benda. Jika Anda kerja dilakukan pada sebuah benda, maka benda tersebut mendapatkan gaya. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka benda memiliki percepatan yang berakibat pada perubahan kecepatan. Yang ketiga, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Energi kinetik sebuah benda sama dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menyatakan kecepatan dan rotasinya, dimulai dari keadaan diam. Yang keempat, teorema kerja energi. Energi kinetik tidak pernah berharga negatif, bagaimanapun jenis gerak benda. Ini disebabkan energi kinetik merupakan fungsi kuadratik dari kecepatan atau laju. Jika laju benda bertambah 2 kali lipat, maka energi kinetik bertambah 4 kali lipat. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena adanya gerakan. Apabila benda itu ditahan, maka sebagian atau seluruh energi kinetik berubah menjadi energi bentuk lain. Akibatnya, energi kinetik berkurang. Kecepatannya dari benda tersebut berkurang atau hilang. Prinsip kerja energi dapat membantu dalam beberapa hal. Seringkali gaya yang bekerja pada benda sulit ditentukan. Lalu, bagaimana bisa menentukan kerja yang dilakukan gaya tersebut? Caranya adalah dengan mengukur berapa energi kinetik awal dan akhir benda. Selisih energi kinetik tersebut merupakan usaha yang dilakukan gaya. Yang kelima, daya. Daya merupakan kecepatan dalam melakukan kerja atau laju energi yang disalurkan selama melakukan suatu usaha dalam periode waktu tertentu.
Satuan internasional untuk daya yaitu joule atau second. Maaf. Satuan internasional untuk daya yaitu joule per second, sama dengan watt. Satuan watt digunakan sebagai tanda hormat untuk seorang ilmuwan bernama James Watt yang berhasil menemukan mesin uap. Dalam fisika, daya dapat disimbolkan dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Dilihat dari persamaan di atas, maka dapat kita ubah rumusnya menjadi beberapa rumus turunan, yaitu P sama dengan F kali S per T, atau P sama dengan F kali V. Hasil tersebut dapat kita peroleh sebab rumus usaha yaitu W sama dengan gaya F dikali dengan jarak S dibagi dengan waktu T, serta rumus kecepatan V sama dengan jarak S dibagi waktu T. Yang keenam, gaya konservatif. Gaya konservatif adalah salah satu gaya yang hanya melakukan usaha berdasarkan kepada perubahan posisi yang dialami objek. Besarnya nilai gaya konservatif tidak dipengaruhi oleh lintasan. Gaya konservatif yang paling umum adalah gaya pegas dan gaya gravitasi. Asas kekekalan energi mekanik berlaku pada gaya konservatif yang tidak disertai dengan gaya lainnya. Gaya konservatif memiliki beberapa sifat, yaitu selalu bisa dinyatakan sebagai perbedaan antara nilai akhir dan nilai awal dari fungsi energi potensial. Bisa bolak-balik atau bisa diubah kembali ke asalnya. Kemudian, tidak bergantung pada lintasan benda, hanya bergantung pada lintasan di titik awal dan di titik akhir. Kemudian yang terakhir, saat titik awal dan akhir sama pada lintasan tertutup, maka kerja total yang dihasilkan sama dengan 0. Yang ketujuh, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Jika benda ini bergerak, maka benda mengalami perubahan energi potensial yang menjadi energi gerak. Dari pengertian ini, kita dapat mengetahui bahwa benda yang diam, namun ada di posisi tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Ada beberapa contoh sederhana untuk mengetahui keberadaan energi potensial. Seperti misalnya saat seorang menarik busur lalu menahannya. Tali busur mendapat energi potensial. Jika tali busur itu dilepaskan, anak panah akan melesat. Melesatnya anak panah ini adalah akibat usaha yang dihasilkan oleh tali busur. 8. Energi mekanik. Gabungan antara energi kinetik dan energi potensial dinamakan energi mekanik. Besarnya energi mekanik yang dimiliki oleh suatu benda pada setiap perubahan posisi selalu tetap. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Dapat juga berarti jika pada suatu posisi energi potensial yang dimiliki benda maksimal, maka pada posisi tersebut energi kinetik minimal. Sebaliknya, jika pada saat posisi energi kinetiknya maksimal, maka energi potensialnya minimal. Salah satu contoh energi mekanik adalah ketika Anda memegang sebuah benda pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Maka benda tersebut tidak memiliki energi kinetik, akan tetapi benda tersebut memiliki energi potensial. Benda tersebut tidak memiliki energi kinetik karena belum bergerak. Benda tersebut memiliki energi potensial karena posisinya berada 5 meter di atas titik atau bidang acuan. Energi mekanik adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Maka jika ada benda yang memiliki energi potensial saja atau energi kinetik saja, itu sudah termasuk ke dalam contoh energi mekanik.
Benda yang tadi di awal dipegang, jika dijatuhkan akan memiliki energi kinetik jika sudah bergerak. Ketika benda sampai tanah dan berhenti, maka ia tidak memiliki maka ia tidak lagi memiliki energi potensial karena kedudukan atau posisi benda sudah sama atau berada pada titik acuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.